Good day NDC People, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau coba kupas tuntas nih sebuah konsep yang sering jadi pergumulan ya, kebebasan sebagai orang Kristen. Sumber kita kali ini dari renungan NDC Revive tanggal 28 Oktober 2025. Fokusnya di 1 Korintus 10 ayat 23 sampai 33. Nah, inti persoalannya itu ada di ayat 23. Bunyinya kan segala sesuatu diperbolehkan. Wah, kedengarannya enak banget ya. Tapi ayat itu langsung lanjut, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Terus juga bukan segala sesuatu membangun. Nah loh, gimana nih kita menavigasi antara yang boleh tapi mungkin nggak berguna atau nggak membangun ini dalam hidup kita. Mungkin Anda juga pernah ya di persimpangan jalan gitu. Ada pilihan kayaknya sih sah-sah aja, boleh-boleh aja. Tapi kok ada ganjalan di hati ya soal dampaknya. Mari deh kita selami bareng-bareng. Betul, betul. 1 Korintus 10 ayat 23 ini langsung nusuk ke pemahaman kita soal bebas itu apa sih? Paulus itu kayak narik garis tegas gitu ya, antara apa yang secara teknis diizinkan, bolehlah menurut aturan, tapi di sisi lain ada pertanyaan, apakah itu secara nyata bawa faidah, bawa pertumbuhan rohani, buat diri sendiri atau buat orang lain juga? Renungan yang kita bahas ini pakai analogi yang menurut saya kena banget sih, restoran all you can eat. Anda kan boleh ya ambil semua hidangan di sana, itu aturannya, bebas. Tapi coba bayangin kalau kita kalap gitu, ambil semua tanpa mikir panjang. Apakah itu berguna? Malah bisa jadi sakit perut, mual, atau malah buang-buang makanan kan? Jelas itu nggak membangun kesehatan kita. Hanya pilihan yang bijak, yang seimbang, yang benar-benar bermanfaat. Nah, kebebasan Kristen itu kayak gitu juga. Bukan cuma soal boleh atau nggak boleh. Wah, iya juga ya, analogi yang kuat banget itu. Jadi ini bukan soal cari celah, wah apa aja nih yang boleh gue lakuin gitu ya. Tapi lebih ke, apa ya yang sebaiknya saya lakukan? Oke, oke. Terus gimana dong kita nentuin batas berguna sama membangun ini? Di renungan ini kan disorot ada dua panduan utama ya dari Paulus. Yang pertama, katanya dengarkan hati nurani kita di hadapan Tuhan. Jadi kalau ada ragu-ragu atau rasa bersalah gitu tentang sesuatu, meskipun nggak ada aturan jelas yang ngelarang, mending hindari aja. Ini kayaknya nyambung ke ayat 25 sama 27 ya, soal makan tanpa perlu nanya-nanya demi ketenangan hati nurani. Bener banget. Hati nurani pribadi itu penting. Tapi, nah ini menariknya, Paulus nggak berhenti di situ aja. Ada prinsip kedua yang dia letakkan itu bisa dibilang di atas kepentingan pribadi kita. Itu di ayat 24. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Nah, ini dia kuncinya menurut saya. Kebebasan kita itu ada batasnya, yaitu dampaknya ke orang lain. Apakah pilihan kita, tindakan kita, bisa jadi batu sandungan buat iman sesama kita? Kalau iya, nah meskipun hati nurani kita pribadi oke-oke aja, nggak keganggu, kita tetap dipanggil untuk nahan diri demi kebaikan mereka. Oh, jadi kayak ada tingkatannya gitu ya. Pertama cek dulu ke dalam diri hati nurani kita gimana, tapi filter terakhirnya dan yang paling utama malah, ini ngebangun orang nggak ya? Wah, ini ngubah perspektif banget sih. Dari mikirin hak saya, jadi tanggung jawab saya ke sesama. Tepat sekali. Konteksnya kan waktu itu di Korintus lagi heboh soal makan daging yang mungkin udah dipersembahkan ke berhala. Paulus bilang, ya pada dasarnya daging ya daging aja, netral. Kan bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Itu kata ayat 26. Jadi kalau Anda nggak tahu atau nggak ada yang permasalahin gitu ya udah makan aja sambil ngucap syukur. Itu ayat 25-27. Tapi, nah situasinya jadi beda banget kalau ada yang nyeletuk. Ini daging persembahan berhala loh. Itu di ayat 28. Kalau dengan kita makan, itu bisa bikin iman orang yang ngasih tahu itu goyah, atau bikin dia jadi ragu. Nah, demi orang itu dan keberatan hati nuraninya dia, bukan hati nurani kita loh ya, sebaiknya kita nggak makan. Fokusnya langsung geser kan, dari hak pribadi kita ke dampak buat komunitas. Wow, sampai segitunya ya. Kenapa sih maksudnya apa ya dasar pemikiran utamanya kok sampai harus gitu? Karena tujuan akhir hidup kita sebagai orang percaya itu kan bukan buat memaksimalkan kebebasan pribadi kita semata. Tapi seperti kata Paulus di ayat 31, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, kemuliaan Tuhan ini jadi nyata waktu kita membangun sesama kita. Bukan malah bikin mereka tersandung, ya kan? Itu ayat 32.
Paulus sendiri ngasih teladan kan? Dia bilang dia berusaha nyenengin semua orang dalam segala hal. Bukan buat kepentingannya dia sendiri, tapi supaya mereka bisa diselamatkan. Itu ayat 33. Ini standar yang tinggi loh ya. Kebebasan yang melayani, bukan dilayani. Wah, ini benar-benar kayak nampar kita ya. Buat ngelihat lagi pilihan-pilihan kita sehari-hari, bahkan yang kayaknya sepele gitu. Hiburan yang kita tonton, cara kita ngomong, gaya hidup kita. Jangan-jangan, selama ini kita cuma mikir, boleh nggak ya? Tapi lupa nanya, ini berguna nggak secara rohani? Ini membangun nggak buat iman saya dan orang sekitar saya? Atau malah diam-diam ngeruntuhin, jadi sandungan, atau ya sekedar buang-buang waktu tanpa faedah apa-apa? Pertanyaan reflektif dari renungan ini jadi relevan banget jadinya. Ya, pada akhirnya gitu. Kebebasan yang sejati dalam Kristus itu bukan bebas dari aturan semata, tapi kebebasan untuk bisa mengasihi, untuk bisa membangun. Kebebasan yang diikat sama tanggung jawab, yang dipandu sama hikmat Roh Kudus, tujuannya ya kemuliaan Tuhan dan kebaikan bersama. Fokusnya jadi geser dari apa yang saya mau, jadi apa ya yang Tuhan mau dan apa yang terbaik buat sesama. Bener banget. Ini ngasih dimensi baru soal kebebasan ya. Oke, sebagai penutup nih, mari kita coba renungkan bareng-bareng. Dengan pemahaman baru ini, kira-kira gimana ya cara Anda ngeliat pilihan-pilihan yang boleh tapi nggak membangun dalam hidup Anda? Akankah ada yang berubah? Mungkin ada satu area spesifik gitu di mana Anda ngerasa bebas aja yang lakuin sesuatu, tapi kok kayaknya dampaknya kurang membangun ya buat diri sendiri atau orang lain. Nah, apa nih satu langkah konkret, sekecil apapun yang bisa Anda ambil minggu ini untuk mulai menerapkan prinsip ini? Prinsip mengutamakan kemuliaan Tuhan dan keuntungan orang lain dalam memakai kebebasan Anda. Mari kita pegang erat ayat hafalan kita hari ini ya, dari 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Dan bagi Anda yang merasa diberkati oleh pembahasan seperti ini, yang rindu terus bertumbuh bersama, kalau Anda belum tergabung dalam komunitas core kami mau mengundang Anda untuk mengunduh aplikasi NDC di App Store Anda. Di sana ada banyak materi pertumbuhan iman lainnya yang bisa Anda akses. Oke, sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.